apa. Nah, di podcast-podcast Alpetra sebelum juga kan sering dibahas ya untuk di awal tahun ini, Bang Heri juga sering kasih apa penjelasan pada kita berita tentang berita-berita hoak gitu ya akhir-akhir ini. Sebelum kita lanjut ke Bang Heri, tadi ya sedikit Kang bahas kalau misalkan akhir-akhir ini baru di awal tahun 2026 sudah banyak berita-berita menyeramkan. Memang sih mungkin karena di Desember kemarin kita juga ada mengalami beberapa bencana yang besar gitu kan. Jadi setelah itu berkelanjutan, setelah bencana terjadi di mana-mana, ada yang namanya berita-berita. Terus belum lama ini juga mungkin untuk teman-teman sahabat Petra yang ada di Jawa, beberapa hari lalu ada guncangan gempa ya di Pacitan yang katanya yang apa? Yang setelah diteliti oleh BMKG itu ternyata itu guncangan yang diakibatkan dengan apa namanya megatrust dah intinya seperti itu, diakibatkan oleh megatrust. Nah, megatrust sendiri sebelumnya Desember kemarin itu sudah digembor-gemborkan kalau nanti ketika ada megatrust itu bakal jadi ini. Nah, beberapa hari lalu kan ada gempa tuh, udah mulai panik lagi tuh tadi. Yang bagian Jawa ya, tahu Jawa, mungkin yang di Kalimantan atau Sulawesi nggak tahu merasakan atau tidak. Terus dengar sih kabar ada yang ke arah Timur Leste, bukan Timur Leste, ke Timur Enteng ya. Terus ada di Pulau Lombok juga ada beberapa yang mungkin akhir-akhir ini diguncang juga ya, walaupun kecelakaan sama skalanya kecil, tapi cukup itu membuat kita khawatir. Ya seperti itu. Jadi berita-berita hoax sudah dilemparkan atau berita-berita benar gitu ya, hoax sering kita dengar, eh, itu yang membuat kita khawatir. Tapi setelah itu apa, sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita hendaknya tidak begitu harus mengkhawatirkan. Ini mau kita akan bertanya nih, kita akan bertanya sama Bang Heri terkait isu yang ini. Sebetulnya di konten-kontennya dia sudah bilang kita sudah bahas soal-soal ini, tapi ini sedikit aja. Sedikit aja Bang, biar sempat Petra mengingat gimana nih berita hoax ya, diulangi lagi Bang biar sahabat semua makin teguhkan berita hoax walaupun ada yang benarnya juga. Gimana Bang menanggapinya itu dulu Bang? Kalau yang hoax mungkin kita nggak urus lagi lah. Nah, gak urus Yang betul. benarnya aja kali ya. Yang sudah Nah, benar yang mana kira kamu deh. Masalah semuanya hoax ya. uh, ada yang benarnya gini Bang, kemarin itu Megatrust nih, Megatrust. Nah, itu iya iya iya, Iya. makin makin ke sini, makin ke sana tuh. Makin ke sini makin ke sana ya gitu kan. Nah, tadi kan seperti gempa yang di Banten Mega. Iya. Siap nih, Kang Ode ya. Kang Ode ya. Iya. Ode, Kang Ode bicara jahat sih ya. Kang Ode Hilang, punya saya hilang. bicaranya megahertz jadi sempat terhenti itu Kang Ode.
sampai lupa. Iya, ya anak mungkin sini, mungkin mungkin ke sana gitu, ah. Iya, Jakarta terang benderang. Iya. Jogja saat ini terang, tapi ya anginnya kencang. Jadi ya sinyalnya terbawa angin. Iya, ya, buat Iya. ya Mungkin itu loh Bang. Kang Ogi dijabarkan dulu berita-berita kesana kesini itu Oh, yang ke sana ke saja. sini ya. Ya, udah. Seperti tadi kita singgung untuk keadaan alam dulu ya Bang ya. Nah, fenomena alam dulu ya Bang ya. Iya. Apa apa kita udah ya kemarin dulu kemarin kita kan kita ngobrolin worship ya Bang, tentang pujian Iya. penyembahan ya Bang ya. Pujian itu yang benar gimana, yang keliru gimana, jangan sampai kita terjebak kepada yang keliru gitu kan, jangan sampai kita terjebak kepada penghinaan, pelecehan pada Tuhan malah itu yang kita tidak Yang tahu ya Bang ya. hoaxnya di mana? Worship hoax juga nggak, Bu? Hoaknya, Worship. ini dia Bang yang mau tanyain. Kemarin kita kalau nggak salah disinggung, hati-hati ada penyembah palsu nih. Yang harusnya para worship Iya. leader, nah, yang harusnya para worship membawa Yang alam, jemaatnya yang menyembah alamnya ke kepada sana ke Tuhan sini mana? yang alamnya ini, eh, kita ke worship dulu Pak. Tiba alam ngapuk gitu. Eh, makin ke sini itu gini loh Pak, gimana tadi Kak, ah loh, nah, itu, Hmm. iya, iya, ya, Jadi, jadi iya, selain alam, jadi selain masalah alam yang karena nggak jelas cuacanya, di iya, gereja juga ditakuti ya begitu ya? Karena ada aliran sesat di dalam gereja, karena ada guru palsu di dalam gereja. Jadi baik semesta juga diisukan iya, kasakusuk iya, karena banjir bandang, karena bangsa sipil iya, atau gempa bumi yang tiap hari kita dengar KG. Di gereja juga ada kasusnya juga nih sana sini ya. iya, Mungkin iya, karena dalamnya ada penyesat nah, atau di dalamnya tinggi memprioritaskan amanat agung, memperkaya ya, diri, jadi kusuk juga gitu ya? Kira-kira ya, gitu ya? iya, iya, kira-kira gitu Bang. Jadi Jadi ke sini ya, itu makin ke sini itu kok makin berkesana ya. iya. Jadi alam alam semesta aja yang bersahabat, di suasana di gereja tuh bisa nggak sahabat. Itu. Ya, ya, ya. Nah,
Iya iya. Iya iya iya. Betul Ya, betul betul. di di lingkungan luar atau alam semesta sudah memberi ancaman buat kita, seperti banjir bandang, bumi, tanah longsor yang tidak kita duga ya. Di lingkungan gereja juga ada suasana yang mencemaskan kita, itu menakut-nakuti nanti apa terjadi akhir zaman ini, lalu ada nubuat-nubuat palsu. Emang apa tadi sih buat Alkitab memang cukup ya. Jadi Nah itu Bang, itu menakut-nakuti ya, padahal Tuhan iya, Yesus bilang, "Dari senjata yang kutinggalkan padamu tidak seperti yang dunia berikan." Nah, jadi cukup saja damai sejahtera ya. Di era sekarang cukup buat kita damai sejahtera, yaitu kita percaya anti yang tadi orang mengklaim dirinya ya hamba Tuhan, tapi sudah menakut-nakuti gereja, menakut-nakuti umat Tuhan dengan segala macam tanda-tanda akhir zaman. Kita nah melihat keluar rumah di lingkungan ini kita udah takut. nah, Hujan deras nggak berhenti, banjir, iya, takut kan? betul. Terancam, terancam, ya. Atau nanti eh, longsor, Iya iya gempa, iya takut iya. keluar rumah, takut. Iya. Tapi kalau gempa kan memang harus keluar ya daripada di dalam kegencet. Ya betul banget. Nanti ketempat jatuh repot. Tapi maksud saya gini, di gereja kita sudah ditakuti, di luar Iya, gereja kita ketakutan dengan alam semesta. Nah, ini salah iya. kaprah. Seharusnya khotbahnya khotbah damai sejahtera, Ah, itu. Injil, Iya, ya. Nah, iya, Injil kan membagikan, iya. jangan nakut-nakutin ya. Yang nakut-nakutin Nah, cukup setan aja. Iya, oh, iya. kan yang nakut-nakutin mendakwa, kan Iya, iya tugasnya betul. setan itu mendakwa. Iya. Ya, Tugasnya Bapak jangan diambil sedang gitu. Nah, membohong. Iya, karena Tuhan Yesus nggak pernah nakut-nakuti ya. iya, 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 Tuhan iya. Yesus khotbah tentang akhir zaman, apakah dia nakutin? Enggak, dia nggak nakutin ya. Dia Oh, iya. justru melihat orang yang di dalam Tuhan yang pernah mengundang Yesus masuk dalam dirinya, dia pilih betul karena statusnya sudah terjamin. Justru kasihan orang yang di luar. Nah, itulah kira-kira ya iman Kristen seperti itu. Nah, Nah, ini harusnya isu kasakusuk ya atau hoax, berita-berita yang jadi saya nge-freeze. lanjut, lanjut.
Oke, akhirnya. Nah, Kak, Masnya itu. Lanjut. Oh, iya Iya, lancar, betul. mantap. Oke. Oke, maaf ya teman-teman semua. Ini kan sedang secara live ya, jadi kita sedang live, jadi harap dimaklum kalau sinyal kita putus-putus karena kita siaran ini digabung di kota. Saya di Jogja, Bang Heri di Jakarta, Kang Alfa sendiri ada di mana? Bandung apa Cikarang nih? Australia. Jadi kita kita maklumi aja dan karena tayangan 3 kota, opininya jauh-jauhan tuh, paling 4 bulan pemancar nih ceritanya. Eee, nah di sini kita tetap meminta teman-teman Petre yang tahu yang mau memantau atau yang ingin melaporkan, siaran kita pada malam hari ini, silakan berinteraksi di kolom komentar ya. Bukan begitu Kang Alfa ya? Biar nanti kita bisa terus memantau selama live langsung. Itu yang terakhir. Ini yang terakhir Omang. Nah, inilah begini, sesuai dengan tema kita pada malam hari. Ini kata Kang Al, ini nah ini satu lagi nih karena seperti itu langsung mode wah ngomong mohon ada yang bilang evangelis nih terus ada beberapa percaya udah percaya begitu ya jadikan satu sekte aja bro lah itu fan juga ya, ya bang ada orang-orang seperti itu karena udah ikutnya banyak malah aja kan jadi gemasnya kedua jadi malah bilang ngangkat sendiri itu Iya, memang udah evangelis itu nggak harus ditabiskan ya. Orang yang sudah Kristus ya dia menjadi bersaksi penginjil ya. iya. Tapi kan ada juga bang oknum yang istilah kasarnya kayak gitu bang wah ini asli Ada ya, nah ini maksudnya nggak kita bicara apa-apa, oknumnya nih bang. penting actionnya. Ya kalau misalkan ya jiwanya baik untuk mengingat saudara-saudara ya bang ya tapi kalau misalkan tujuannya langsung ternyata yang ngefans saya banyak orang kaya saya susah minta koleksi yang banyak wah saya belum jodoh nih ternyata pengikut saya banyak cantik-cantik nih orang-orang kaya gayet itu kan sudah minum bang ya Iya. nggak sedikit bang ya. Lanjut. Habis gimana nah, itu maksudnya iya nah, nah, nah itu dia
Bisa. Ya ini cerita ke berita hoak tadi, itu kan berarti yang berita hoak itu kan ada si pembuat ya, Alfa ya. Nah, pembuatnya itu kan orang-orang yang seperti itu gitu kan, yang pernah nah, ya, Iya, iya. ngaku-ngaku Iya, itu sebabnya pemimpin gereja ada yang ganjil pemerintahan dari luar langsung dikonter ya, ditampik, dieksekusi ya, terkait dengan hoax ya, pastikan informasi resmi dari negara atau dari pemerintah ya, apalagi terkait dengan padam semuanya pada tanggal 20 Februari nanti ya, tidak koneksi ATM, air, listrik, dan lain sebagainya. Itu kan merugikan, rupanya hoax. Ya. Apalagi yang itu adalah dulu orang penting ya, orang ternama. Ah, begitu juga terkait juga dengan ajaran ya, dari dalam gereja atau masuk ke dalam gereja. Pemimpin gereja harus berani konternya keliru, menyingkirkan, menampik ya yang terkait dengan rapture, deadline-nya dinyatakan, diungkapkan di sana oleh leadernya terkait dengan isu yang katanya berinvasi lagi di China ya atau asalnya dari China. nah, Iya, lalu penampakan malaikat yang terus berulang di lagi ya, malaikat nampak hilang, keren sekali gitu. Nah itu perlu di counter ya, jangan dengan nah cuman kan tidak semua yang dipikirkan kita ya di podcast Alpha Ministry. Nah gembala mungkin atau latar belakang pendeta tidak aware ya, tidak sadar dan tidak punya latar belakang kan atau riwayat yang mampu mengklarifikasi itu, tapi setidaknya ada yang harus diperkuat di sana. Apa strateginya ya, caranya di sana supaya dengar dari sana, yang didengar dari sini ya, terkait berita yang sumbang ya, harus diatasi dengan pengajaran yang sempurna, yaitu oh, Alkitab. Jadi oh iya, itu. oh. Ini Pak, jadi kita harus harus menerima dan mencari pengajaran yang benar ya, Pak, jangan asal pengajaran ini, oh, wah datanya ganteng, wah, ngomongnya realistis nih, ya, terus, Iya, bet harus nah, realistis, harus jelas ya. ya ya ya, Iya, apalagi sekarang terkait kemungkinan perang dunia ketiga kan gitu ya. nah, Kalau ya isu Amerika baru tuh Bang, menguasai kalau Amerika menguasai Greenland ya, nanti akan ada pertikaian ya karena ada yang tidak suka dan mau disulut ya. Bahkan kalau beberapa negara besar yang punya senjata nuklir
tiba-tiba tersinggung ya terkait dengan Trump ya sebagainya. Wah, 3/4 dunia penuh dengan radiasi nuklir, habis penduduk bumi negeri ya. Maka dari mana? Karena sudah terindikasi radiasi sayuran, Oh, uh, iya. ternak, hewan atau jenis lainnya ya, semua sudah terradiasi. Mau makan apa? Ya kalau kita sih mati, syukur ya, karena terjamin ya, mati masuk surga ya. Yang bagaimana yang sebaliknya ya, seperti itu. Ya, yang penting kita menyatakan demikian ya. Kalau memang terjadi perang ya dan keseluruhan bumi ini perang dan semua kena imbas, negara kecil, negara besar, dan disebut perang dunia ketiga, apalagi ada nuklir, ada dengan perang dunia kedua ya, ke satu. Iya, iya. Kalau ketiga tidak hanya nuklir tapi senjata pemusnah apa senjata uh, senjatanya virus, senjatanya nuklir, senjatanya bio apa bio biovirus, biomedia, itu kan menakutkan sekali ya. Iya, Kalau iya, iya. perang antar negara yang teknologinya tinggi sekali ya. Iya, Jadi Bang. yang perang itu drone ya, yang mengendalikan Ah, manusia ya. iya. Ya sebenarnya isu itu seringkali kita temukan ya. Perang dunia ketiga dengan teknologi China, Rusia, Amerika, Korea Utara ya, negara-negara yang sudah ready siap meluncurkan ya, meluncurkan perangkat semua teknologi alutsutanya. Oh iya. Alutista, Bang. Seperti iya. Ya kita saksikan aja nanti ya, tapi kan kita harap Kan. apalagi kalau berimbas radiasi nuklir itu ya. Abang ya kayak 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 menonton film, kita saksikan aja. Saya sih mau menyaksikan, Bang. Ya kan pasti kan berpotensi ke sana kalau nggak Berpotensi ya pasti ya, Bang. Ya, ya, ya. dibiarkan damai, kalau nggak Betul, betul. disepakati Ya, untuk betul. saling menerima kebukaan Ya, ya, dengan ya. pertimbangan kemanusiaan, Ya, pertimbangan lingkungan atau ya, ekologi yang ya. berpotensi merugikan makhluk hidup termasuk manusia ya. Bayangkan kalau Ya, semua lingkungan di sekitar kita ya, pohon-pohonan, tanaman yang kita konsumsi tiap hari ya, lewat ya, Bang. sayuran, nabati, Ya, Bang. dan juga hewan, semua kontaminasi radiasi nuklir. Bisa macam efeknya ya, sesak napas lah, ya, ada kutil-kutil lah muncul, Penyakit aneh, penyakit nih. kutil, kutil satu aja repot obatinnya, ini mau banyak kutil. Oh iya, Bang. Kalau lihat Saya di film-film kan begitu ya, iya, seperti Bang. Ini, Bang, mafia saya jadi atau kepikiran, Bang. teroris. Iya, mana kalau Eh, dari mungkin Kang Alfa juga dengar, nanti di kalau ada yang kalau ini di ini aja. Oh, terkait barusan penjelasan Bang Heri tentang apa yang namanya kemungkinan terjadi bakal dunia ketiga karena orang mengandalkan teknologi, orang mengendalikan bumi dengan segala macam teknologinya gitu kan, sampai ada senjata-senjata yang aneh-aneh gitu kan, bisa menimbulkan penyakit, bisa meredakan penyakit, membuat orang sakit, juga bisa diatur dengan teknologi katanya emang ya. Nah, karena teknologi ini kemarin Ode denger gini, kita langsung ke terfokus pikiran kita terfokus sama teknologi, sedangkan teknologi kita produksi manusia. Nah, ini dengar-dengar ada nah gini Pak, karena manusia itu lebih mengandalkan teknologi dan percaya dengan teknologi karena teknologi itu bisa dibuat, ditekan dan bisa diprediksi cepat dan jelas gitu kan. Nah, ini perang bang, perang paham nih bang, pecinta teknologi dengan pecinta agama.
Jadi katanya Iya, katanya kontras banget ya, kontras, nah, aduh, kontras. Iya, Bang. iya, langit bilang, Nah, kontras, Bang. Karena ini, Bang, muncul kecenderungan untuk manusia itu jadi atas, Bang. Gimana, Bang? Pernah dengar seperti itu, Bang? iya, Ah, akhirnya kesana kan, karena melihat bahwa agak tidak memamai, ah, ya, betul, betul, atau Bang. ilahi, yang sifatnya kelihatan atau spiritual, tidak sejahterakan, mendamaikan, ya, justru memanipulasi, menguasai, ya, atau menekan sesamanya. Nah, sementara negara-negara yang dominan ateis, ya, seperti India, ya, atau negara tetangganya yang didominasi sampai 70%, mereka merasa nyaman karena hidup survive, ya, bahkan merasa tidak ada yang kehilangan, negara sepi. Itu sebabnya Oke. pemerintah ya pengen tuh negara terisi, ya, tapi mau terisi gimana? Ya, nggak ada kriminal. Mereka merasa safety, aman, dan mendapatkan keadilan dari pemerintahnya, ikan gratis, kesehatan gratis, masa tua juga mereka bisa menikmati secara gratis, Iya, iya, iya. traveling karena didapatkan dari masa tuanya, ya, pendapatan itu. Tetapi teknologi tetap teknologi, Ya, teknologi tetap dipakai teknologi. untuk hiburan, dipakai untuk kemajuan pendidikan, ekonomi, ya, bahkan sebagai market untuk memperkenalkan kepada bangsa asing atau wisatawan lewat bot, lewat drone, lewat lightning, ya, ya kita lihat di China seperti itu, ya, kita lihat juga di negara-negara Eropa. Iya, iya. Agama sekitar atau terkait dengan aturan ketetapan, ya, dan apa yang didapatkan setelah mengikuti ketetapan, larangan, dijalankan, dan lain sebagainya. Terkait dengan itu, ya, jadi justru ada keinginan coba memberontak, meninggalkan, dan melihat dari pelakunya, penganutnya, kalau Aduh, sinyalnya jelek saya.
Kak Alfa bisa dengar suara saya, Kak Alfa? Ya, kita pakai dulu. Terputus. Oh iya. Nah, untuk karena sambil apa, sambil menunggu, jaringan, adakah pantauan sahabat Alkatrak yang sudah memantau atau adakah komen-komen yang sudah dikirimkan sahabat Alkatrak kepada admin? Silakan Kang Alfa. Oh, ya ya ya. Ya, dengan sinyal terseok-seok. Oke, iya betul. Mungkin iya itu, eee di terpotong-potong gitu, kekerebekan. Jadi apa aja lah. Oh iya, ya, iya, apalah pokoknya. Ya di sini sambil tunggu beritanya Kang Ode mau sapa sahabat Alpetra yang berada di luar negeri, yang di Bangkok, ada di Singapura, Malaysia, Kamboja, Thailand, di Jepang, di Hong Kong, ada di Kanada katanya, di Australia, terus ada yang di Inggris, Kang Alfa ya, terus ada teman-teman kita yang lagi studi di Kairo sana ya, Kang Alfa ya. Eh, ya di Jepang itu ya, ya betul. Hanya sahabat kita bisa memantau ya, tetap bisa dalam keadaan sehat. Nah, itu yang kita buat ya. Ya di sini Nah, baca di sini kabar Kang Alfa, baca-baca. ya lanjut. Ada lagi sudah kembali. Ada tulisan.
Oke, kita kembali lagi. Maaf ya kalau tadi waktu terjeda, ya seperti dikatakan di awal-awal kita kan berada di 3 daerah yang bertuhan dan kondisi alam kita berbeda-beda. Jadi ya apa, berdampak pada sinyal yang sedang kita pakai pada saat ini siaran live-nya Alpetra Ministry. Oke Bang, tadi melanjutkan, Bang ini udah nggak ada lagi ya. Jadi melanjutkan kata Kang Alfa tadi, tentang teknologi sekarang. Jadi kita bahas teknologi. Teknologi makin ke sini kok makin ke sana, kok teknologi makin ke sini makin ke sana. Maksudnya apa nih? Makin ke sini makin ke sana. Ya makin ke sini kan makin maju, makin ke sini itu makin mendekat. Tapi kok makin ke sini kok makinnya ke sana kemana tuh? Mungkin arahnya yang arahnya teknologi itu. Dan tadi juga disebutkannya di dalam kita juga ditulis kalau dalam perjanjian lama itu ada teknologi ya, biar nggak penasaran. Silakan Bang Heri jelaskan untuk teknologi yang dimaksud. Silakan. Nah, Teknologi, seharusnya kita bersyukur ya kepada Tuhan karena kemajuan zaman ya dengan akalnya untuk mempercepat kegiatan yang dicapai ya dalam aktivitas hidup, uh, ke tempat atau ke kota lain. Kalau dulu dengan keledai ya, kalau dulu dengan jalan kaki, tapi orang mulai membuat mobil ya, atau dengan atau dengan hewan ya. Nah, jadi artinya mempercepat, mempermudah ya teknologi itu menghasilkan. Jadi baik-baik saya kira ya, tidak ada yang salah di sana. Bahkan dalam konteks ya teknologi juga dipakai ya, dipakai di sana untuk Tuhan, dipakai sana untuk menjelaskan firman Tuhan ya, dipakai di sana untuk memudahkan pencarian ya, kata dictionary dalam mesin pencarian di sana, dilihat ada Google dan lain sebagainya ya. Jadi kita tidak keliru di sana, tapi disalahgunakan ada, disalahgunakan makanya cyber ya, cyber crime ya, atau polisi khusus melihat yang mana yang melakukan scam ya, atau disebut scammer, menipu ya, dengan cara AI ya dan lain sebagainya. Saya kira kenapa waktu itu ada isu semua teknologi akan mati padam ya, isu ya nggak benar ya, itu udah diperkuat oleh pemerintah secara resmi. Jadi tadi saya katakan yang sudah selesai lah ya, nggak usah lagi kita justru kita di podcast ini ingin memperkuat umat, ingin memperkuat jemaat Tuhan ya, supaya tidak terganggu ya. Mereka sudah terganggu, maka dengan podcast ini kita ganggu lagi kan enggak ya. Mereka ya ya sudah ditakutin sama orang-orang ya, masa podcast ini kita takutin, tidak ya, seperti ya itu. ya ya. Ya. Di sini sebenarnya tidak lagi kita menjawab ya, karena hoax, namanya hoax ya. Nanti tanggal 20 akan mati ya, kita lihat aja nanti ya, apa kita harus taruhan kan, mungkin kan taruhan seperti itu. Jangan dipakai. Iya, saya sih nggak yakin ya, kan nggak make sense, nggak masuk akal gitu ya. Emang semua nggak punya kepentingan kalau semua mati ya. Sekalipun mati paling 5 menit ya, itu pun wilayah tertentu ya.
Iya, iya, iya. Semuanya Betul, betul. mati. Tapi saya juga Iya, heran kenapa sampai mengatakan demikian ya. Memang iya, seperti film-film pekerjaan yang dilakukan oleh teroris ya, lalu dengan maksud untuk masuk ke dalam teknologi lain, itu saya kira masuk akal sehat seperti jadi maksud kita di podcast ini orang lain sudah menakut banyak orang ya kita jangan nakutin ya lebih baik kita iya, lebih baik kita iya, iya, menjelaskan bagaimana supaya pemimpin gereja itu segera aware, segera aware ya, aware, tanggap ya Bang, ya, tanggap. aware, sadar ya, dan membuat uh, klarifikasi, mensiasati, tampik ya supaya jemaat itu merasa nyaman kan senang kan Iya, iya, jemaat nyaman ya tidak kata orang tetapi kata gembalanya ya kata iya, Yesus itu ya. Gitu. iya. Jadi ya seperti berarti kan kita harus lebih lebih smart lagi ya Bang ya. Jadi makin ke sini teknologi memang makin membuat kita mudah, tapi makin kita juga makin terjerumus tergantung pada teknologi yang baru-baru ini bikin kita manja ya Bang. Eh, Ya, ya betul Kang Ode ya terkait dengan instan cepat ya lewat ya, pinjol, lewat judol ya, ya ya, pinjol lah. benjol akhirnya. Nggak sedikit tuh yang benjol Bang. Iya, ya gimana kejar kan, seperti itu dikejar-kejar sama Kejar-kejar. keluarga, eee, Iya, dia makanya minjem. ya, betul. Jadi anak Tuhan kita anjurkan ya Bang. Gimana Bang untuk para anak-anak Tuhan ya? Ya kita kan mau nggak mau nih hidup di zaman seperti ini. Eh, ya tidak ini ya Bang. Mungkin ini memang tanda zaman ya Bang ya. Memang zaman akhir ya Bang. Sudah semakin jelas ya Bang ya. Iya, zaman akhir, sudah tahu zaman akhir kan gitu ya maksud saya ya. Ya, ya. Seharusnya kita semakin dekat dong dengan Saya semakin Tuhan, dekat ya Bang. dengan Sang Firman atau Alkitab yang menginformasikan banyak hal dulu, sekarang, dan yang tadi begitu, menceritakan dulu peristiwa-peristiwa masa lalu, sekarang, bahkan yang akan datang sudah diceritakan. Nah, maksud saya seharusnya melek ya, membuka hati, jangan ikut terlibat di dalamnya, "Oh, apa iya ya, betul ya," seperti itu. Ya, Ah, cemas ya, tapi kan nggak berlarut-larut kamu deh ya. oh iya. Wah, Indonesia dikelilingi dengan, Gunung eee, api. gunung, Indonesia sewaktu-waktu nanti karena ada banyak informasi seperti lubang besar atau disebut Ya, Bengkole ya, ya, atau Jakarta nanti akan tenggelam karena sudah ada penurunan tanah ya, ya. ya itu informasi ya, tapi kan bisa benar bisa tidak. Tapi maksud Ya. saya yang memang betul secara ilmiah, secara alamiah itu betul, ya kita menjauh ya pada sekarang Ah, musim hujan, ya kita jangan piknik lah, musim hujan kita piknik ke pegunungan, ya betul, betul. kepleset sedikit itu jurang kan, seperti itu. Iya, Nah, betul, artinya betul itu Bang. ada akal juga ya, akal sehat untuk kita, ya seperti itu. Tidak konyol, Itu konyol. jauh musim hujan begini ya, kita masih konsumsi es, ya, ini kan konyol juga kan jadi jatuh sakit ya, Ya, udah tahu, apa, banyak air bandang tapi kita sering mengunjungi saat di weekend ke, sungai atau kali-kali, akhirnya muncul angin, sungai bandang atau air bandang yang nah, kan nggak begitu ya iya, karena cara iya, berpikir kita ya. Ya, iya. konten lah mau cari, biar air itu mengejar kita seolah-olah kita justru akhirnya melampaui, akhirnya hanyut ya, seperti itu. Jadi harus lebih smart lagi ya Bang ya. Ada kemampuan manusia membaca alam kan gitu ya, binatang aja bisa Ah, baca kan ya. ini Bang. Iya, iya, iya. Harusnya manusia juga lebih dari itu seharusnya ya, Ah, karena kan budi pekerti yang lebih spesial ya dari makhluk lain, dimiliki iya, oleh manusia, seperti itu. iya. Oh,
Saya menarik juga nih Bang. Ini, ini menarik kata Bang Heri, manusia itu kan diberikan suatu naluri atau apa tadi apa bilang, suatu insting alami gitu. Nah, kadang-kadang nih untuk sekarang ini insting alami atau naluri-naluri alamiah yang Tuhan berikan sama manusia itu kadang hilang Bang, tertutup gitu. Jadi seperti Abang tahu di musim banjir bandang, piknik ke pinggir kali yang potensinya da, sering terjadi banjir bandang. Nah, nalurnya sudah tertutup tuh Bang. Berarti kan nalurnya tertutup, sudah Iya, iya, kan? Nah, iya. Binatang aja takut kan dengan itu ya, iya, karena iya, iya. pada kita lebih dari yaitu pikiran atau budi seperti itu. Ini, Syaratnya nah, nyong. iya, itu yang meng, yang menyebabkan kita terhalang itu kira-kira apa? Kalau dilihat di orang-orang zaman dulu, Bang, anggaplah bilang zaman batu katanya. Nah, mereka kan orang-orang itu kan sensitif, bisa membaca alam, bisa baca Ya uh, tuh. baca Mhm. angin, baca itu termasuk dengan karunia dong Bang ya, sepertinya Bang ya. Iya, saya kira ada kelebihan manusia karena istimewa Tuhan manusia ini dari makhluk lain, dia bisa punya action ya, yang harus dia tanggungjawabkan, sekalipun ada juga manusia lain atau kelompok lain yang, itu yang dibilang malas, tidak bertanggung jawab ya, Ya. sudah diajarin masih nggak ngerti, ada Ah, ya, ini itu. ini Nah, dia. ya kekonyolannya akhirnya dia harus terima hasilnya ya, ya. Udah tahu nanti akan terjadi, hujan besar, banjir, angin bandang, kok kenapa digunduli kan gitu ya. Kan, Iya, eee, iya. nggak make sense ya, seharusnya Iya, iya. nah itu mungkin kan faktor, Ah, saya tahu ya, eee, tahu instingnya, akal budinya, nalurinya Kang Ode ya. iya, iya, iya. Iya, rakusnya itu yang dominan ya. Oh, rakus, rakus. Oh. Iya, Nah, rakus. ini dia. Kang Ode rakus nggak? Kan kebalikin rakusnya kan, nanti kalau kebanyakan bisa iler nih atau Iya, iya, iya. Rakus nggak sih. Ini, dikendalikan. Akhirnya yang ah, kena orang lain kan. Iya. berarti kalau rakus ini bisa berhubungan dengan dosa ya Bang ya. Iya, seharusnya itulah kayak orang Israel dulu di padang gurun kan, Iya, Tuhan udah kasih makan, angin puyuh, roti ya, roti mana dari surga. Tapi rakus ya, akhirnya, Tuhan marah kan di sana ya. iya. Tuhan karena dia adil, karena Tuhan jaraknya, akhirnya Tuhan membuat petaka mereka. Ya, dia pelajaran kita dapat ya jangan rakus lah ya, seperti itu. Rakus ya. Jadi kembali lagi ke kita sendiri Bang sebetulnya Bang ya. Kita harus lebih Iya, ya, waspada. Ya, ya, ya. Betul. iya, Informasi. iya. Ini informasi. Sama aja dong, rekam ya rekam, sama aja. Advertising. Ya.
Oke, makasih. Ya, betul betul. Ya, betul. Saya gelap. Jelas. Iya iya. Oh, iya iya iya. Oke. Iya iya iya. Jangan percaya. Betul. Iya iya iya. Iya. Nah, iya iya, betul betul betul. Iya, ya. Saya kira yang kita dapatkan berita dari luar maupun berita dari dalam, kontennya sama-sama menakutkan. Nah, itu sebabnya firman Tuhan yang bahkan jangan ketakutan ya, isinya ketakutan. Batang tempat sahabat Lopet bergereja, isinya menakutkan atau menyejukkan, memberi rasa tenang, menghibur. Nah, kalau ada pemberita firman sampai ketakutan begitu, beritahu aja, saya nggak bicara ketakutan, nah, kan gitu kan. Setuju Bang, setuju Bang. Alkitab nggak bicara ketakutan, bicara damai sejahtera. Alkitab Damai sejahtera. bicara di orang yang berkenan padanya, ya bagi orang yang lahir baru, ya mendapatkan tempat, mendapatkan jaminan hiburannya kekal dari dulu, sekarang dan selamanya. Ya, status sudah berubah. Jadi orang lain tidak bisa berubah status kita yang sudah tidak takut lagi menjadi kembali takut. Ah, Ya, harusnya tidak bisa karena ada di dalam diri kita yang Tuhan keberanian, yaitu kedamaian dan tidak berlarut-larut cemas. Aduh, kata si Anu, kata berita ini ya. Jadi sesuai dengan tema kita nih, ke sana makin ke sini, kok kita jadi cemas, jadi takut. Ya, ya kalau memang Tuhan mau datang, wah itu justru sangat iya Bang, Bang ya. sekali itu ya. Iya. Sekalipun dia datang, nah, kita bayangkan pencuri datang memang janjian dengan pemilik rumah enggak. Ya. Yang akan datang. Nah, jadi berita di televisi, berita dan di media internet ya, saya kira kalah hebohnya dengan berita Yesus datang kedua kali. Nah, itu harus Bang ya. Iya, sekalipun dibuat gosip juga, rapture datang nih, rapture datang nih. Mana datang? Yesus saya kira ya, dia umat Tuhan. Nah, Baik gini aja deh ya. Saya yakin nggak sungguh-sungguh lagi ya, justru dia merusak umat Tuhan ya. Seperti itu. Kan kalau satu komponen rusak, semua dirusak. Nah, ya. ayo. Nah, itu sebabnya pemimpin gereja harus berani menyingkirkan yang begitu. Dan itu adalah heresi, gitu kan. Seharusnya begitu ya. Iya, dalam iman Kristen ya. Karena justru pengacau itu ya, itu ya
mencoba untuk menyingkirkan dari kebenaran dengan berita-berita palsu. Ah, Iya, orang suka yang berita-berita spektakuler, fantastik, ya, hype, ya, betul, betul, Bang. termasuk klaim-klaim mujizat, di sini ada mujizat, di sini ada kebetulan. Nah, begitu ya. Wih, wah ini bisa tembus ke negara lain. Wuh, kan senang. Ya, Ya. iya. Bisa pakai biaya masuk gua aja. Manusia senang gitu-gitu ya. Ya, Oke. ya, ya. Nah, sehat. Nah, kalau untuk binatang insting, kita lebih dari insting ya. Kali kalau Ah, itu keliru. Kalau untuk lain kan dengan insting. Kalau kita lebih dari insting, tahu kita ya, tahu itu tidak tepat, kita tidak ikuti. Nah, ya, seperti itu ya yang saya maksud di sana. ya, Bang. Oke, mantap. Ya, Inggris menipu ya. Menipu. Inggris itu ya scammer, raja di atas negara scammer, penipu, raja penipu. Gitu. Tembus tembok. Ini sih sudah sebetulnya sudah panjang lebar Bang ya menjelaskan ya. Banyak banget ditangkap nih. Jadi Kang Odi sih sepertinya nggak ada pertanyaan apa-apa tentang ini. Kayak pertanyaan lagi nih. Kita tunggu sahabat-sahabat Alpera yang ada pertanyaan apa nggak tentang ini nih. Apa? Nggak ada komentar. Ya, silakan di Bang Heri dulu ya. Ya, Satra Peta di dalam podcast atau setiap podcast Petra Ministry selalu ada kekasan, yaitu Maranatha ya. Maranatha itu berarti menyambut kedatangan Raja kedua kali, yaitu Yesus Kristus, atau pengharapan terhadap datangnya Yesus kedua kali untuk menjemput kita.
Nah, apa yang kita dengar, apa ketakutan terkait dengan alam semesta, seperti apa gempa bumi, longsor, ya, atau benda-benda langit berjatuhan mungkin nantinya ya, atau sudah pernah jatuh ratusan tahun lalu berupa meteor dan lain sebagainya dengan jumlah yang banyak ya. Nah, saya menghubungkan dengan yang kita ungkapkan dalam podcast ini yaitu Maranatha ya. Berdoalah terus ya supaya Tuhan menguatkan kita, iman kita tetap terpaut pada Tuhan. 18 ayat 8, Yesus mengatakan iman di hatimu, nah itu bicara tentang saat anak manusia datang kedua kali. Yesus datang kedua kali. Makanya kan meninggalkan Tuhan Yesus sepanjang hidup ini ya, jangan murtad ya, jangan lopot, tapi hiduplah terus di dalam Yesus karena kita tidak tahu uh, kapan sang hakim itu datang kedua kali. Jelas kita udah siap dan sudah yakin apapun tandanya, apapun yang sedang kita alami ya, BMKG sering ada gempa ya, mungkin nanti kalau disebut megatrust lebih besar di atas 10 Richter ya, mati pun kita syukur karena ada jaminan. Nah, kita sudah tercatat dalam kehidupan Allah. Senang, senang banget ya. Kalau nama kita ada di undangan orang nomor satu di negara kita, kita diundang atau di negara lain ada kita, senang nggak kita? Senang banget ya. Apalagi raja di atas segalanya sudah mencatat nama kita. Jadi jangan cemas, jangan takut, jangan mudah menerima hoax ya, yakinkan Alkitab itu semua memberikan hiburan, kekuatan, kejelasan terkait dengan isu-isu itu semua. Tuhan Yesus memberkati kita, sahabat Alpetra. Sih, Kalau karena oke, makasih Bang Heri, itu wah demikian padat dan jelasnya ya. Jadi kata Bang Heri tetap ya, tetap ya, goyang jangan goyang, tetap kita Tuhan, tetap kita keluarga. Kang Ode hanya menambahkan jangan sia-siakan imanmu dan jangan tinggalkan sampai itu kita selesaikan sampai akhir. Jangan mundur, jangan tergoda banyak kata, jangan kita harus tetap. Ode hanya menambahkan tetap, yuk kita akhir yuk, pas apa yang kita yuk, pasti ujung kita tidak dari seperti itu. Oke sahabat, dari Kang D itu aja. Kang Ode kembali ke Kang Alfa, silakan Kang Alfa. marah,